Di sini gue akan bahas apa yang akan gue lakukan kalau gue punya budgetnya minim tapi mau investasi di kripto. Kalian mungkin sampai klik video ini, kalian udah riset mungkin, udah cari-cari, udah mau invest nih, udah sisihin ada uang dingin yang kalian pengen taruh di kripto. Kalian bahkan mungkin udah mulai untuk analisa nih, kalian cari-cari ya kan, kira-kira kripto mana nih yang punya potensi untuk terbang. Mungkin kalian udah cari 5-10 koin yang kalian udah analisa, kalian lihat ini kayaknya bagus dan mungkin bull run cycle depannya itu ada potensi untuk bisa terbang. Nah, saran gue nih untuk kalian yang baru mulai ke dunia cryptocurrency, walaupun kalian udah riset, kalian udah belajar, kalian udah cari nih bahkan mungkin 10, mungkin 20 dari koin. Tapi saran gue adalah dorong semuanya uang kalian ke 1-2 koin yang kalian paling yakin. Karena dari opini gue, diversifikasi itu bukan pilihan yang baik kalau modal kalian masih kecil. Jadi kalian harus melakukan yang namanya konsentrasi, bukan diversifikasi. Saran gue, pertama kali kita filter, kita lihat bukan dari market cap, tapi dari trading volumenya. Ada nggak sih yang beneran trading volume? Contohnya gini, kalau kalian cari project di coin market cap, misalnya kita cari koin yang tier 2 ya, yang udah di page belakang. Kalian cari ya jumlah komunitasnya misalnya di Twitter, dan jumlah yang tambahin di coin market cap itu sebagai watchlist. Dari situ biasa kelihatan tuh, koin yang berapa tuh average-nya berapa. Jadi koin yang trading volumenya segini, biasa followersnya segini di Twitter. Nah, kalau kalian lihat koin yang sama, ya trading volumenya kalian lihat, oh tinggi, tapi followersnya kecil di Twitter. Atau nggak banyak yang dia mau jadiin watchlist ya, di coin market cap. Ini tanda tanya. Itu biasanya ada bandarnya atau di manipulate harganya. Jadi kalian bisa lihat dari sana. Jumlah followersnya kalian lihat ke trading volume dari tokennya. Nah, buat kalian yang mau cari bahan koin-koin yang lebih lower cap ya, yang di bawah-bawah dari Arbitrum atau bahkan Polygon, di bawah-bawahnya itu yang lebih kecil-kecil. Saran gue adalah kalian belajar tentang yang namanya selling pressure. Karena ini semua adalah PVP ya, player versus player. Lu beli di sana itu lawan gue beli sini gue lawan lu. Orang beli sana lawan siapa? Itu pasar modal, capital market, mau market kripto, market saham, market forex, itu semua kerjanya sama. Semuanya PVP, orang lawan orang. Jadi kita harus tahu tentang yang namanya selling pressure. Kita harus tahu dulu capital stack-nya dari sebuah project kripto itu seperti apa. Siapa yang dapat uang pertama? Yang pastinya investor early stage. Investor-investor yang kasih uang ke developer percayakan project mereka. Itu pasti dapat uang pertama. Lalu di situ ada market maker, liquidity provider. Lalu ada orang yang punya project-nya. Lalu ada developer dari project yang dibayar dengan token. Terakhir itu adalah ICO pre-sale. Ketika orang mulai tawarin, oh kita mau ICO, ini masih strategic investor. Baru kalian tuh terakhir banget gitu. Jadi kalian harus bayangin, ini ada orang-orang yang punya kepentingan dan ada uang di sini. Mereka lock up-nya berapa lama? Uangnya dikuncinya berapa lama? Pelajarin vesting period dari mereka. Jadi biasanya kalau kita investor awal di project crypto, karena gue udah beberapa kali invest di project crypto, kita itu punya yang namanya vesting period, yaitu misalnya 6 bulan sampai 8 bulan, baru kita boleh buang barangnya. Jadi kita lihat dari tanggal ICO-nya, vestingnya kelar kapan, jangan sampai kita masih pegang barangnya waktu mereka buangin barang. Ya, jangan mau jadi orang yang nyuci piring di dunia capital market. Artinya nyuci piring apa? Misalnya kita pesta nih, ya kan? Kita semua pesta bareng-bareng, terus gua sama market maker yang lain udah mau pulang nih. Terus lu pada baru masuk. Nah, itu lu pada yang cuciin piring kita gitu. Pesta udah selesai, kita udah pulang, lu baru datang dan akhirnya cuma cuci piring. Jadi jangan mau jadi orang yang cuma cuci piring. Kita harus tahu nih selling pressure-nya kapan. Dan developer itu banyak akal-akalannya untuk nutupin yang namanya selling pressure ini. Biasa paling gampang adalah selling pressure nih, gue tunjukin meme-nya di sini, ya kan, tuh kayak air keluar, mereka tempelin aja pakai namanya staking. Staking itu ibaratnya simpel, kayak kita misalnya mau nabung di bank dikasih bunga lah gitu. Tapi kalau kripto, karena kripto itu dibuat sama developer, mereka bisa atur-atur kan di belakang. Jadi banyak kan staking ini, misalnya kan mereka staking 7%, 14%, 15%. Tapi tokennya inflasinya 100%. Jadi tokennya itu di print terus. Tapi mereka kasih staking, jadi itu kayak semacam nipu gitu. Orang nggak tahu nih ya. Jadi token di staking, lalu tokennya sendiri inflationary. Nah ini yang berbahaya gitu. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan selling pressure ini. Jangan cuma kalian percaya karena ada staking lalu kalian, oh gue mau ikut nih. Karena gue ngomong gini, ya gue pengen sharing ke kalian apa yang gue udah alami biar kalian nggak alami jatuh bangun ya. Karena gue waktu itu udah pernah hilang uang 2 miliar lebih di Anchor Protocol. Karena janjinya staking 19,5%. Itu gue udah pernah hilang uang. Ya, jadi di sini gue sharing kalian berdasarkan pengalaman pribadi biar kalian nggak usah bayar uang sekolah yang gue keluarin di market. Karena intinya semua token selain Bitcoin itu ada konsep yang namanya pre-mine. Ya Ethereum pun di pre-mine gitu. Semua koin selain Bitcoin. Karena Bitcoin Satoshi pun waktu itu harus mining. Dia harus melakukan yang namanya proof of work sesuai barang yang dia bikin. Sedangkan koin lain itu semuanya ada pre-mine-nya. Jadi developer tuh dapat alokasi dulu yang dia bisa buangin barangnya. Jadi hati-hati di sana. Nah, setelah install pressure, kita harus tahu juga kenapa koin bisa naik. Nah, ini mikroekonomi sederhana, yaitu supply dan demand. Kalau kita lihat Bitcoin supply-nya cap, nah kita tinggal hitung demand-nya seperti apa. Contohnya, kita lihat ada banyak
asset manager yang apply buat Bitcoin ETF. Nah ini tinggal ditambahin aja semuanya. Ya, kira-kira kalian lihat di sini, ini total yang apply itu sekitar aset under managementnya 17 triliun dolar. Tinggal kalian hitung, kira-kira mereka mau keluarin berapa ya budget marketing untuk tarik orang lagi untuk beli ETF mereka. Flow-nya berapa? Apakah 1 triliun dolar lagi? Ya, apakah 500 billion dolar lagi? Kalau 500 billion dolar masuk ke Bitcoin dengan market cap 500 billion dolar, harganya berapa Bitcoin? 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu? Kalian tinggal hitung sendiri. Jadi nggak cuma selling pressure, tapi demand-nya, ya buying pressure-nya dari mana. Nah jadi konklusi dari video ini, kalian coret tadi semuanya ya, simpulin ke 1-2 yang menurut kalian paling punya potensial, dan kalian beli untuk hold di jangka yang panjang gitu. Dan kalian ikutin terus beritanya, ikutin terus perkembangan dari project yang kalian invest. Nah, tapi kalau kalian nggak ngerti mungkin 90% dari apa yang gue ngomongin sekarang, ya kalian beli Bitcoin dan Ethereum aja, nggak usah pusing gitu. Karena kalian masih jauh banget berarti di kripto, kalian masih harus banyak yang kalian pelajari. Di sini gue ngasih tau kalian bahwa nggak gampang kok untuk kalian Bitcoin. Fund manager banyak banget yang kalah sama Bitcoin tahun ini. Karena tahun ini, kalau kalian pegang Bitcoin dari awal tahun aja ya, kalian beli 10 juta, sekarang jadi 18 juta. Coba tanya, reksadana mana yang bahkan dekat? Fund kripto deh, hedge fund, quantitative fund, macro fund, kalah semua tahun ini ya. Buy data mereka kalah semua. Sama cuman beli Bitcoin ya. Jadi bahkan kalau cuma beli satu ya, makanya gue contohin di borong Bitcoin itu pakai beli Bitcoin. Jadi kalau punya pemula, punya uang 500 ribu, analisa seperti tadi, atau kalau udah nggak mau pusing, beli aja 250 ribu di Bitcoin, 250 ribu di Ethereum. Dan sisihin terus setiap bulan, disiplin, konsisten nabung, dan tunggu sampai bull run tahun 2025 di bulan Februari ya. Ketika nanti bulan Februari, gue udah ngomong berkali-kali di banyak podcast, di banyak video gue, Bitcoin akan all time high di Februari 2025. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka video seperti ini, di mana gue jelasinnya itu sedikit lebih teknis, ya kita akan bahas mungkin lebih dalamnya, kayak ngitung berapa sih address yang sebenarnya punya Bitcoin, lebih dari 1 Bitcoin dan lain-lain. Kalau kalian tertarik, ya langsung komen aja, nanti gue akan bikinin video-video seperti ini. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian yang baru mulai untuk investasi di cryptocurrency.